Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 19 Desember 1941, 9 pesawat tempur Jepang melintas di Pontianak. Seketika, pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan bom dengan target adalah barak tentara KNIL. Halo WhatsApp Sob, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan aktivitasnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah mengklik video ini dan juga channel ini. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru tentang Pulau Kalimantan di channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya Sob dan juga tombol notifikasi agar ketika ada video baru kamu orang yang pertama menonton videonya ya Sob. Bagi sobat-sobat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga channel ini terus berkembang atas dukungan sobat-sobat semua. Oke Sob, jadi pada hari yang cerah ini saya akan bercerita tentang salah satu kisah sejarah. Kisah ini adalah kisah heroik perjuangan rakyat Kalimantan Barat di Mandor, yang kemudian ada salah satu monumen yang berada di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, sebagai pengingat kepada sobat-sobat semua betapa heroiknya pahlawan-pahlawan kita yang membela tanah air pada zaman dahulu. Nah, kisah ini adalah peristiwa Mandor. Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 19 Desember 1941, 9 pesawat tempur Jepang melintas di Pontianak. Seketika, pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan bom dengan target adalah barak tentara KNIL. Bagi sobat-sobat yang dulu pernah belajar di bangku SMP, SMA, pasti sudah pernah mendengar KNIL ini. Jadi, KNIL ini adalah tentara kerajaan Hindia Belanda, namun kala itu banyak diisi oleh orang-orang Indo-Belanda, bukan Belanda. Indo-Belanda ini adalah orang-orang keturunan Indonesia dan Belanda. Nah Sob, bom tersebut salah sasaran dan malah menghantam sekolah, pasar, dan rumah-rumah penduduk. Pasca serangan udara, kemudian dimulai peperangan darat dan secara resmi pada 2 Februari 1942, tentara Jepang menginjakkan kaki di kota Pontianak. Pasukan KNIL yang kala itu menjadi target telah pergi ke arah pedalaman. Jika kita membaca sejarah dan buku-buku cerita masa lalu, mereka sering menceritakan bahwa rakyat Kalimantan Barat sudah sejak lama menyimpan dendam terhadap Belanda Sob. Kemudian dengan terbuka menerima kedatangan Jepang sebagai pembebas. Para sultan penembahan pun menyatakan diri berada di bawah naungan pemerintahan Dainippon dan bendera Hinomaru dikibarkan kala itu Sob. Jadi masyarakat dan rakyat saat itu lebih percaya kepada Jepang karena sudah merasa marah atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua dengan iming-iming pembebasan negara Asia dari penjajahan Barat. Rencana Jepang kala itu dimulai dengan melarang seluruh aktivitas politik lokal. Jadi hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan bagaimana negara yang menjanjikan ada pembebasan kemudian melarang adanya politik lokal. Namun sebagai gantinya, pada saat itu pihak Jepang memberikan berbagai program yang membuat rakyat begitu senang. Pemerintah Jepang banyak sekali membuka sekolah dan semua anak dapat masuk tanpa diskriminasi Sob. Kurikulum dan fasilitas yang ditawarkan juga membuat rakyat semakin senang. Rakyat diajari bernyanyi, baris berbaris, uang sekolah gratis, serta diberikan asrama sebagai tempat tinggal pada saat mengenyam bangku sekolah. Rakyat juga diberi kesempatan untuk bergabung di militer dengan status sebagai pembantu angkatan laut. Dengan fasilitas yang diberikan oleh Jepang saat itu, hal ini kemudian membuat rakyat di Kalimantan Barat senang atas kehadiran Jepang. Seiring waktu berjalan Sob, pelan-pelan kecurigaan rakyat terhadap Jepang menjadi semakin kuat. Saat itu, yang membuat rakyat semakin curiga adalah rakyat memiliki keharusan dan
dan kewajiban untuk mengikuti Seikerei. Seikerei adalah ritual yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari dan dilakukan dengan membungkukkan badan kepada matahari yang sudah terbit sempurna. Bagi kalian yang berdomisili di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pastinya kalian tahu alun-alun Kapuas. Dulunya sob, di sana ada tempat bernama Yasukuni Jinja. Setiap warga yang melewati tempat tersebut diwajibkan melakukan Seikerei, dan jika tidak akan dipukuli oleh tentara Jepang. Tidak hanya itu, kewajiban kerja bakti juga merupakan hal yang tidak wajar bagi rakyat Pontianak kala itu. Yang dimaksud kerja bakti adalah membangun infrastruktur untuk keperluan sipil maupun militer. Kerja bakti inilah yang pada akhirnya menjurus ke Romusa. Romusa dalam pelajaran sejarah biasa kita kenal dengan istilah kerja paksa. Pelan-pelan akhirnya kedok Jepang sebagai penjajah terbuka. Rakyat perlahan digiring untuk mengikuti kebudayaan Jepang kala itu sob. Sekolah-sekolah saat itu juga mulai menyanyikan lagu Jepang dengan konsisten, termasuk menulis dan berbahasa Jepang. Tentunya sob, pada saat itu rakyat tidak memiliki pilihan. Penolakan hanya berujung pada penyiksaan bahkan kematian. Dan janji kemerdekaan dan klaim sebagai pembebas pun sirna seketika. Melihat kemelaratan ini, Sultan Pontianak pada saat itu, yakni Sultan Syarif Al-Qadri, mengundang Sultan dan Penembahan seluruh Kalimantan Barat untuk datang ke Keraton Pontianak. Jadi pada saat itu mereka membicarakan kehidupan rakyat dan bagaimana Jepang saat itu terlalu berkuasa di Kalimantan Barat. Hasil pertemuan itu kemudian menghasilkan satu pendapat yang bulat di mana semua yang hadir kala itu sepakat untuk mengenyahkan Jepang keluar dari Provinsi Kalimantan Barat. Perlahan tapi pasti gerakan bawah tanah untuk mengenyahkan Jepang terbentuk. Upaya-upaya tersebut tercium oleh polisi rahasia Jepang. Jepang saat itu kemudian menginisiasi organisasi Nishinkai yang dipelopori Ketua Komisariat Parinda Karesidenan Kalimantan Barat, yaitu RPM Zobier Noto Setyono. Guna mengakomodasi aktivitas politik tersebut, organisasi ini dibentuk untuk mengkontrol agar aktivitas politik yang terjadi di Pontianak dan di Kalimantan Barat sesuai dengan kepentingan Jepang. Namun sayangnya, semakin menguat, Nishinkai kemudian berkoalisi dengan kelompok aristokrat yang juga sangat ingin mengenyahkan Jepang. Perlahan tapi pasti sob, perlawanan terhadap Jepang di Kalimantan pun mulai tersiar. Diawali di Kalimantan Selatan. Dr. Bauke Jan Haga bersama pendukungnya memulai perlawanan terhadap Jepang. Sayangnya, pemberontakan ini gagal dan berakibat 25 orang termasuk Dr. Haga dieksekusi oleh Jepang. Baru setelah itu, Jepang mencurigai keterlibatan 12 tokoh dan sultan-sultan di Kalbar, termasuk diantaranya adalah Sultan-Sultan Pontianak, Sambas, Ketapang, Tayan, dan Mempawah. Karena hal tersebut, Jepang mulai khawatir dan segera melakukan upaya pencegahan. Berdasarkan azas kecurigaan, Oktober tahun 1943, gelombang pertama penangkapan dilakukan terhadap pemimpin wilayah, tokoh masyarakat, serta cendekiawan. Kemudian, Jepang saat itu menahan mereka di markas Tokeitai dan tidak pernah kembali hingga hari ini. Pada gelombang berikutnya, yaitu tepatnya pada Mei 1944, saat konferensi Nishinkai di Pontianak, seluruh peserta ditangkap secara massal dan sisanya diculik di rumah masing-masing. Penculikan ini terjadi pada saat malam dan dini hari. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Jepang ini ternyata terus terjadi hingga 28 Juni 1944, yang kemudian disebut dengan peristiwa Mandor Berdarah. 2 tahun berlalu, belum diketahui di mana lokasi Jepang membantai pejuang kala itu. Pada tahun 1946 barulah ditemukan lokasi pembantaian terbesar, yaitu berada di Kopiang. Saat ini merupakan bagian dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Jadi sob, beberapa sejarawan di Kalimantan Barat menjelaskan bahwa jumlah korban pada saat peristiwa Mandor Berdarah itu sebanyak 21.073 jiwa. Hal ini juga pernah diberitakan di koran Borneo Shimbun edisi 1 Juli tahun 1944.
yang pada saat itu mencatat sekitar 20.000 orang menjadi korban dari peristiwa ini. Namun di beberapa sumber, jumlah ini dikatakan belum tentu autentik atau belum pasti. Yang pasti, pada saat kejadian mandor berdarah ini, Kalimantan Barat telah hilang satu generasi terbaiknya. Sebagai dampak dari peristiwa mandor, pasukan Jepang pun saat itu melakukan eksekusi sob terhadap golongan terpelajar seperti Dr. Rubini dan RM Agus Jam, yang kini nama Agus Jam ini menjadi salah satu rumah sakit di Kabupaten Ketapang, serta beberapa dokter dari rumah sakit lain yang berada di Singkawang dan Putu Sibau. Begitu pula yang terjadi pada para pekerja profesional seperti Jaksa Sawon W. Utomo, operator radio RM Sujiono, pengawas sekolah Urai Abdul Halim, dan kepala sekolah Tionghoa saat itu yaitu Lim Bakwat. Tokoh-tokoh politik seperti Noto Sujono, Panangian Harahap, dan J.E. Patiasina, serta tokoh Tionghoa lain di Pontianak juga dieksekusi selama pembantaian ini sob. Sedangkan dari kalangan bangsawan Kalimantan Barat yang dieksekusi adalah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dari Kesultanan Pontianak yang merupakan ayah dari Sultan Hamid II. Kemudian putranya yaitu Pangeran Adipati dan Pangeran Agung, Sultan M. Ibrahim Safiuddin dari Kesultanan Sambas, dan 10 penembahan dari Mempawah, Ngabang, Ketapang, Sukadana, Sanggau, Tayan, Sekadau, Sintang, Kubu, dan Simpang. Jadi sob, makam Juang Mandor menjadi saksi sejarah pembantaian massal para pejuang melawan pendudukan Jepang saat itu. Dan tanggal 28 Juni ditetapkan sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa mandor. Oke sob, demikian cerita untuk hari ini. Dan di video ini, cerita yang merupakan sejarah kelam bagi rakyat Kalimantan Barat. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Borneo Blog agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Borneo Blog. Bagi sobat-sobat yang punya saran, kritik, dan masukan terhadap video-video saya dan channel Borneo Blog, silahkan komentar di bawah ya sob agar channel ini berkembang ke depan. Bye-bye.